Padahal yang dilihat Nu'man bin Bashir seorang sahabat. Aku melihat seorang sahabat merapatkan bahu dengan bahu, kaki dengan kaki. Tapi terjemahan kitab tersebut diterjemahkan kelompok mereka, Nu'man melihat seluruh sahabat. Seakan-akan seluruh sahabat begitu. Mereka berdusta dalam masalah itu. Ditanggung mereka besok dosanya itu besok. Dan selanjutnya yang ketiga adalah al-mubadiratu ila shafil awal. Adapun kesunahan yang ketiga dalam berjamaah adalah untuk segera mengisi saf pertama. Ini juga paling payah. Apalagi belakang imam kan, ada tos lah. Anda aku takut orang lain. Karena takutnya di kadang si imam pun kadang bikin tingkah dia pula. Siap zikir dikasihnya mic lagi. Panggil lupuk, cicing lah. Untuk tak dipakainya doa makan. Allah baiklah nanti. Jadi kalau seandainya kita dia tahu lah pula dia tengok di belakang ni orang yang berpaham tidak. Kalau seandainya orang tak berpaham, udah ada kadang model begitu di Medan kan begitu banyak. Tak peduli siapa ke belakang. Nah, betul ya. Maka lupuk lah orang dicicing lah. Itulah yang kadang membuat orang malas mengisi belakang imam ni. Ini sahur adalah sunnahnya kita langsung mengisi saf pertama. Kalau saf pertama ini yang paling berat manusia ini. Padahal saf pertama adalah saf yang dimuliakan di dalam salat berjamaah, mendapatkan perlindungan daripada malaikat, dapat doa daripada malaikat, kan itu kan. Saf pertama nih. Ini. Pemahaman kita mengkaitkan sebenarnya hukumnya apa itu? Apakah tanggung jawab imam atau tanggung jawab jamaah yang di belakang tadi? Sebenarnya itu adalah berbagi. Sebenarnya kalau rentetan berjamaah itu adalah imam seluruhnya. Rentetan dari mulai salat berjamaah sampai zikir dan doa itu imam seluruhnya. Tapi lantaran kadang sore imam sudah habis. Ini Kang Dedio saja. Akhirnya bagilah alirasolah, berbagi tugas. Sama dengan Jumat. Jumat itu sebenarnya yang imam siapa? Ya khotib. Itu yang lebih berhak. Maka ada namanya syarat khalifah. Syarat khalifah, bukan khalifah dalam tarekat ya, beda khalifah dalam tarekat, beda khalifah yang dimaksudkan dalam ayat, beda khalifah dalam fikih. Khalifah dalam fikih ini pengganti khatib untuk menjadi imam. Sebenarnya adalah yang berhak menjadi imam adalah ya khatib. Itu yang berhak menjadi imam. Satu rentetan dia. Cuman antara di bumi Melayu ini adalah bagi-bagi jambah kata orang. Bagi-bagi jatah. Maka di kita ini dibedakanlah khotib beda imam, beda khotib beda imam. Tapi punya syarat. Ini yang bahayanya yang harus dikuasai oleh yang diketahui oleh para imam pengganti khotib. Apa syaratnya? Khalifah pengganti khotib itu yang bakal menjadi imam, dia mesti mendengarkan rukun khutbah. Kalau seandainya dia hadir ketika qomat, dia menjadi imam, tak sah Jumat. Nah, ini banyak penyakit kadang imam ni di situ qomat, di situ baru datang. Allahu Akbar, turun dari mimbar, kumandang qomat, baru datang imam. Berarti tak dengarnya rukun khutbah. Bila dia hadir tak mendengarkan rukun khutbah, tak sah salat Jumat. Maka pengganti tersebut mesti dia mendengarkan rukun khutbah, sekurang-kurangnya khutbah kedua, didengarkannya dari awal sampai akhir. Nah, ini harus dipahami. Ya, jadi kita dianjurkan untuk mengisi saat pertama. Sudah masuk pula waktu sholat. InsyaAllah akan datang kita masih sunnah-sunnah jamaah dan juga hal yang makruh dalam sholat berjamaah. Itu kita bahas untuk kajian 2 minggu akan datang. Ya. Gimana? Tukang gigi. Ya. Kurang abdol. Kalau seandainya unsur darurat itu punya ma'fu, dimaafkan. Karena kan orang berobat. Nah ini ad-darurat yujadu. Darurat itu mesti dihilangkan. Ad-darurat tutubiul mahzurat. Darurat itu membolehkan yang tadinya tak boleh. Karena pula profesi kita adalah profesi yang darurat, orang butuh, hukumnya ma'fu, dimaafkan.
Dan kita pun bukan untuk berlebihan dalam hal itu. Faman itu ghayra bari wala ani fal ismale. Kalau kondisi darurat bukan kehendak kita ini, orang yang hendak berobat. Dan kita pun tak berlebihan dalam hal itu, hanya megang pipi saya pula kan. Tak boleh langsung hendak segalanya rabuk kata. Tak mungkin saya pegang kan. Hanya hal yang konting saya pula, tak lebih dari hal itu. Fal ismale, tak ada dosa dalam hal itu. Berarti dia memandai hukum. Cocok dia besok di komisi 4 macam dia besok. Tak bisa, karena kalau seandainya lah macam begitu besok, bagaimana dokter kandungan? Dokter kandungan banyak laki-laki, orang berobat menyuntik begitu juga. Saya kalau seandainya ada berobat bersuntik sama siapa? Bidan. Kalau tak sama bidan, siapa sekali bersuntik? Jangan kita tahu ada bidan laki-laki. Kondisi darurat untuk berobat hukumnya ma'fu, dimaafkan selama tidak berlebihan. Sama dengan kita ni kan, memang ada kadarnya, biqadriha, dengan kadarnya. Kondisi darurat ada kadar. Misalnya saya ingin bersuntik dengan bidan, ada kadarnya. Kadarnya mana yang ada disuntik saya lah dibuka, bukan berarti terus buka celana terus. Macam mana? Kalau nak yang lainnya pula nang awak yang lebih bagus bacaannya, tak ada kurang Abdul di situ. Yang penting kalau seandainya bagus bacaan, standarnya bagus. Ini dan kita adalah kerojuan kita itu memang kerojuan adalah yang ma'fu, dimaafkan, dan urat hukumnya dimaafkan. Tak boleh jadi masalah dalam masalah itu. Ya, ini. Jadi habis saya rasa sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah kita akan datang masalah masih seputar sunnah jamaah dan makruhatul jamaah, hal yang makruh dalam salat berjamaah. Mari kita tutup dengan doa untuk menutup kaji kita pada malam hari ini. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wal hamal malaikatil muqarrabin. Allahumma barikna fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan wa 'inna ala siyami wal qiyami wa qiraatil Qur'an. Allahumma ij'al rajabana radaban khairan wa barakah. Wa sallallahu sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.